Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1017. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Jika Anda ingin memadatkan jalan pedang fisik di sini, tidak mungkin bagi orang biasa. Itu harus menjadi sosok di atas yang mulia untuk kemungkinan tertentu, dan hanya yang mulia bumi yang hanya dapat menguasai salah satu kendo teratas. Dan karakter surga pada zaman kuno, Tianjun sudah menjadi pemimpin sekte yang hebat. Sementara hutan pedang di sini itu telah diletakkan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun sejak hari Pavilion Pedang Tongtian saya ada. Jadi Anda melihat banyak pedang raksasa, bukan satu. Hal ini terbentuk, tetapi merupakan upaya yang melelahkan dari generasi tuan di Pavilion Pedang Tongtian saya. Master Pedang Abadi terus menjelaskan kepada Qin-Chen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Master Pedang Abadi, hati Qin-Chen terkejut. Ini adalah pondasi Pavilion Pedang Tongtian mereka. Setiap pedang raksasa mewakili aturan pedang yang terintegrasi ke dalam surga. Dengan kata lain, setiap pendekar pedang hanya perlu memahami siapapun di sini. Entitas pedang raksasa bisa menjadi miliknya. 5. Monster Iblis Utama. Ketika ketiga Qin-Chen terkejut, tiba-tiba Yukiansu berbisik dan langsung menarik pandangan Qin-Chen. Dan Qin-Chen kemudian melihat bahwa di hutan pedang di kejauhan, 5 Master Iblis besar sebenarnya juga ada di sini. Dan nampak sedang memegang gagang pedang besar. Dan nampaknya mereka sedang merasakan kekuatan di dalamnya. Dan tampaknya mencoba untuk mendapatkan warisan pedang. Selain 5 Master Iblis utama, tampaknya ada orang-orang dari kekuatan lain. Kata Qin-Chen, dia memandang dengan seksama dan melihat beberapa orang lain di jalan kuno. Dan beberapa orang duduk tepat di depan pedang raksasa. Tampaknya sedang memahami kekuatan pedang raksasa tersebut. Pedang raksasa ini untuk wawasan tentang niat pedang dan tidak akan ada kekuatan ofensif yang berbahaya. Anda dapat mencoba memahaminya, kata Master Pedang Abadi. Meskipun saat ini dia benar-benar ingin Qin-Chen dan yang lainnya bergerak maju, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan hutan prasasti pedang juga muncul di sini, itu jelas juga merupakan keinginan dari leluhur Pavilion Pedang Tongtian. Dan Master Pedang Abadi secara alami tidak ingin melanggarnya. Namun dia juga ingin tahu apa tujuan dari leluhur Pavilion Pedang Tongtian melakukan pengaturan seperti ini. Selanjutnya Qin-Chen melangkah maju dan datang ke salah satu pedang raksasa kuno. Pedang raksasa ini sangat primitif dan cahaya di atasnya tidak begitu cerah. Tetapi itu memberi Qin-Chen perasaan yang sangat dalam dan membuat Qin-Chen merasa lebih luar biasa. Jadi Qin-Chen akan memilihnya terlebih dahulu. Telapak tangan Qin-Chen menyentuh pedang raksasa itu dan tiba-tiba yang menakutkan akan menembus. Namun kekuatan ini tidak memiliki serangan yang ditargetkan, tetapi masih memiliki kekuatan penetrasi yang kuat dan boom, semacam konsepsi artistik abadi tentang surga yang perkasa menembus pikiran Qin-Chen. Ini pedang abadi. Ternyata kekuatan pedang di dalam pedang raksasa ini ternyata adalah pedang abadi. Luar biasa, suasana hati abadi ini sangat kuat, kata Qin-Chen. Qin-Chen awalnya pandai dalam kekuasaan abadi dan dia secara alami memiliki beberapa pemahaman dalam suasana hati abadi. Boom. Singkat cerita, pada akhirnya Qin-Chen berhasil memahami kekuatan abadi pada pedang raksasa itu. Setelah Qin-Chen berhasil memahaminya, nampak pedang raksasa transparan di depannya itu dengan cepat meredup. Dan kekuatan pedang raksasa transparan berubah menjadi pucat sederhana. Itu sepertinya telah kehilangan kekuatannya. Ini, kata Qin-Chen, dia mengerutkan kening. Dia merasakan niat pedang abadi di pedang raksasa transparan di depannya telah menghilang. Dengan cara ini, aturan pedang di hutan prasasti pedang ini, itu berarti itu hanya dapat dipahami sekali. Dan begitu seseorang memahaminya, maka orang lain tidak dapat memahaminya. Dengan demikian pula, orang lain memahaminya, maka dia tidak bisa lagi memahaminya. Ini membuat jantung Qin-Chen bergelombang dengan rasa keinginan. Sementara di sisi lain, Qin-Chen yang memahami pedang raksasa itu dengan sangat cepat.
itu seketika membuat perhatian semua orang tertuju kepadanya. Saat ini setelah Qin-Chen menyadari kekuatan abadi sosok Qin-Chen seperti angin, dia terus mencari pedang raksasa lainnya untuk dipahami. Segera singkatnya Qin-Chen menyadari 3 jenis aturan dari 3 pedang raksasa, yaitu pedang abadi, dan niat pedang api. Segera kekuatan berbagai niat pedang melonjak di sekitar Qin-Chen, menyebabkan Qin-Chen melepaskan aura pedang dan raungan yang mengerikan. Oke, tiba-tiba Qin-Chen berhenti lagi. Pada saat ini, dia telah berjalan ke sisi lain dari hutan prasasti pedang, dan dia tertarik dengan pedang raksasa biasa yang tidak jauh dari sana. Di pedang raksasa itu, kekuatan dingin yang dingin terpancar, seperti hal-hal yang mati, memberi seseorang ilusi kematian, tampaknya tidak menghirup kehidupan. Mungkinkah? Kata Qin-Chen. Dia melangkah maju dan mencapai pedang raksasa biasa ini. Dan tiba-tiba napas kematian yang mengerikan melonjak. Dalam sekejap, vitalitas di dalam tubuh Qin-Chen akan membeku, seolah-olah dia telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Ini niat pedang kematian, kata Qin-Chen. Jantungnya berdebar-debar. Ini ternyata adalah niat pedang kematian. Tidak heran itu bisa menariknya. Aturan kematian, saya telah mengalami beberapa hambatan. Mungkin melalui pemahaman niat pedang kematian ini, saya bisa mendapatkan inspirasi. Qin-Chen bergumam, matanya berbinar. Qin-Chen sudah cukup memahami aturan kematian di Death Canon, tetapi masih ada jarak dari jalan pusik tubuh. Jika Qin-Chen bisa menggunakan ini untuk membiarkan aturan kematian pusik ke tubuhnya, ranah Qin-Chen pasti akan meningkat lagi. Segera telapak tangan Qin-Chen menyentuh pedang raksasa dengan aturan kematian itu, dan seketika napas kematian yang mengerikan memenuhi tubuh Qin-Chen. Dan kemudian pedang raksasa dengan aturan kematian itu seketika melonjak. Yah, adegan yang menakjubkan ini juga secara alami menarik pandangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, yang terkejut dan lalu melihat Qin-Chen. Aturan pedang kematian ini adalah yang paling banyak mereka inginkan. Anak ini lagi, kata 5 monster sekte iblis utama. Dia saat ini menatap ke arah Qin-Chen. Saat ini banyak orang di sana bahkan belum menyadari satu pedang raksasa pun, akan tetapi Qin-Chen sudah memahami beberapa pedang raksasa saat dia sampai. Dan beberapa orang sangat tidak senang ketika Qin-Chen akan memahami pedang raksasa dengan aturan kematian. Oleh karena itu, beberapa master langsung melayangkan serangannya ke arah Qin-Chen. Segera sebuah serangan yang disebut pedang sabit kematian langsung menyerang ke arah Qin-Chen. Saat ini Qin-Chen, niat pembunuh kematian dingin melintas di mata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba pedang kematian tajam menabrak ke arahnya. Pedang ini meledakkan sabit kematian dan segera meledak dengan kekuatan kematian melawan langit, memadatkan perintah kematian yang substansial, dan boom! Kekuatan kematian itu meledak secara instan dan energi pedang yang menakutkan bergegas ke langit. Wajah orang yang menembak Qin-Chen nampak berubah. Di bawah kekuatan ini, dia dengan cepat melangkah mundur 2 langkah. Nampak wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Karena dia melihat bahwa di pedang raksasa dengan aturan kematian di depan Qin-Chen, itu nampak telah kehilangan kilaunya dan juga telah kehilangan napasnya. Jelas bahwa Qin-Chen telah menguasai kekuatan kematian dalam pedang raksasa di dalamnya. Dan pedang raksasa itu tidak bisa lagi dipahami oleh orang lain. Saat ini Qin-Chen melihat orang yang menyerangnya dan nampak niat membunuh muncul di mata Qin-Chen. Segera pertarungan pun terjadi antara Qin-Chen dan beberapa master yang menyerangnya sebelumnya. Bunuh, Qin-Chen melangkah keluar dengan aura pembunuhan yang menakjubkan. Meskipun semua master top dari pasukan utama dapat datang ke sini, dia dapat menghadapi banyak master di sini. Dan selama itu bukan ahli yang mulia, Qin-Chen tidak takut sama sekali. Di pertarungan, Qin-Chen menyadari bahwa orang-orang yang menyerangnya adalah para master dari Yinzhong kuno dan juga para master dari keluarga Cheng Huang. Dan ini harus menjadi aliansi dari sekte kuno dari alam surga selatan. Pertarungan hanya berlangsung sesaat sebelum pada akhirnya Qin-Chen berhasil memenggal kepala orang yang menyerangnya. Kepala orang itu hancur secara langsung, dan sebelum dia meninggal, matanya masih bulat. Dan hampir pada saat yang sama, segel kuno menyerang jiwa Qin-Chen, menyebabkan tubuh Qin-Chen gemetar sedikit. Dampak jiwa kuno dari setengah langkah yang mulia ini memang cukup kuat. Dengan suara berderak, pria itu dipenggal, bahkan jiwanya langsung hancur di tempat. Dan segel kecil sederhana jatuh di dalam kekosongan, yang merupakan senjata ajaib dari orang ini, dan Qin-Chen langsung mengambilnya.
Di sisi lain, 3 master aliansi sekte kuno yang tersisa secara alami juga berhasil dipenggal oleh Yukiansu dan King Kyuji. Selanjutnya di hutan prasasti pedang itu nampak udara pedang mengalir dan mayat juga darah yang jatuh di tanah semuanya dimusnahkan oleh energi pedang ini dan berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, sekelompok ahli dari aliansi sekte kuno itu telah jatuh, membuat banyak orang di sekitar mereka terkejut dan mata mereka semua dipenuhi ketakutan. Namun di saat itu, boom, terjadi ledakan. Pada saat ini, pintu kosong yang tidak jauh terbuka lagi, dan sesosok memancarkan suasana yang mengerikan keluar dari sana. Dan di belakangnya, diikuti oleh pemimpin yang kuat itu berlama-lama dalam cahaya takdir, seperti dewa takdir. Itu adalah Zhuge Rulong. Pada saat ini, tatapannya langsung jatuh kepada Qin-chen. Oke. Ketika mata Qin-chen dan mata Zhuge Rulong itu saling bertemu, hati Qin-chen tiba-tiba memukul. Penguasa kekuatan takdir, ahli yang mulia, Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge. Chen Shao, tuan muda. Yukiansu dan King Kyuji juga mendekat dengan cepat kepada Qin-chen dengan ekspresi serius. Zhuge Rulong saat ini nampak penuh dengan niat membunuh yang mengerikan, dan kekuatan yang perkasa melonjak seperti dewa. Ketika dia datang, aura yang mengerikan itu naik ke langit dan memenuhi hutan prasasti pedang, cukup untuk membuat semua orang berubah warna. Ahli yang mulia, apakah seseorang datang ke sini? Orang ini memiliki kekuatan untuk menghantui kekuatan takdir. Apakah itu anggota keluarga Zhuge? Keluarga Zhuge? Atau apakah itu patria keluarga Zhuge? Atau apakah leluhur keluarga Zhuge? Saat ini, di hutan prasasti pedang, banyak orang masih menatap pertempuran Qin-chen sebelumnya. Namun pada saat ini, semua mata mereka tertarik kepada Zhuge Rulong, menunjukkan kejutan dan horor. Ahli yang mulia itu sudah cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir. Bahkan, 5 monster iblis utama pun nampak memiliki mata yang dalam. Leluhur keluarga Zhuge, kata monster iblis Liger, dia berkata dengan suara yang dalam, merasakan kejutan yang kuat di hatinya. Dia adalah master di arena setengah langkah yang mulia. Bahkan jika dia telah melihat Qin-chen membunuh begitu banyak orang sebelumnya, ekspresinya tetap tenang. Akan tetapi sekarang, ketika dia melihat Zhuge Rulong, ekspresinya tidak bisa tenang, dan juga ada sedikit ketakutan di matanya. Ahli yang mulia, seorang master yang telah melampaui surga, dapat disebut sosok teratas di surga. Leluhur, orang ini adalah master dari sekte Dao kuno. Kata master sekte dari sekte Tianyuan, Master Yun Xiao, dia dan yang lainnya memasuki hutan prasasti pedang, dan tatapannya langsung tertuju kepada Qin-chen. Hahaha, ini benar-benar ditemukan, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Kata Zhuge Rulong. Cahaya takdir melonjak di mata Zhuge Rulong, dan saat dia melihat Qin-chen, perasaan dalam kegelapannya membuatnya tahu bahwa Qin-chen adalah orang yang ingin dia temui. Leluhur, izinkan saya menjatuhkan orang ini untuk Anda, kata Master Sekte Yun Xiao. Dia dan yang lainnya dengan bersemangat melangkah maju. Dia menatap Qin-chen dengan cahaya dingin yang samar di mata mereka. Di luar jalan pedang emas sebelumnya, Qin-chen telah mempermalukan mereka, dan Qin-chen juga telah membuat mereka kehilangan wajah. Dan pada saat ini, Zhuge Rulong ada di sini bersama mereka, dan kepercayaan diri mereka meningkat. Master Sekte Bayangan Darah, Master Sekte Kelelawar Hantu, dan Master Sekte Dewa Tertinggi juga menunjukkan warna-warna mengerikan pada wajah mereka, dan mereka langsung mengelilingi ketiga Qin-chen. Chen Shao, tatapan Yukiansu dan King Kyuji nampak sangat dingin dan hati mereka dipenuhi dengan jantung berdebar-debar. Kalian berdua, ikuti aku, kata Qin-chen. Dia menyipitkan matanya. Dia dingin di dalam hatinya. Saat ini rambut di tubuhnya berdiri, dan aura yang sangat berbahaya melonjak. Dia sebelumnya bisa merasakan pengejaran Zhuge Rulong, dan dia telah memasuki makam pedang terlebih dahulu. Akan tetapi, dia tidak menyangka dia masih ditatap. Keraguan-raguan muncul di hati Qin-chen. Ini adalah ahli yang mulia. Itu beberapa kali lebih kuat daripada ahli setengah langkah yang mulia. Bahkan jika saat ini vitalitas Zhuge Rulong telah sangat tua, akan tetapi ahli yang mulia itu tidak ada bandingannya. Tidak, kalian bukan lawannya. Orang ini sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa kalian menangkan, kata Zhuge Rulong. Dia berkata kepada Master Sekte Yun Xiao dan yang lainnya. Saat ini, mata Zhuge Rulong berapi-api, tubuhnya berlama-lama dengan kekuatan takdir. Saat ini sosoknya bergetar dan dia nyaris tidak ragu-ragu, dan dia sepertinya ingin langsung bertindak kepada Qin-chen. Dia telah tahu segalanya tentang Qin-chen dengan sangat baik.
Ini adalah sosok jenius muda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis sebelumnya. Dan itu dikejar oleh dibunuh, akan tetapi dia selamat di lautan virtual. Dan Zhuge Rulong juga telah menghitung Qin Chen beberapa kali, tetapi dia hampir jatuh ketika dia menghitung Qin Chen, menunjukkan bahwa pihak lain memiliki identitas yang luar biasa. Melihatnya sekarang, Zhuge Rulong nyaris tidak ragu dan akan menembak secara langsung. Karakter seperti ini, Zhuge Rulong juga sangat berhati-hati. Tetapi tidak ada keraguan bahwa mungkin akan ada beberapa kecelakaan. Belum lagi bahwa mungkin King Sui Guhua ada di belakangnya dan mungkin dia juga akan segera sampai di sini. Oleh karena itu dia harus menangkap Qin Chen sesegera mungkin. Zhuge Rulong segera melangkah keluar seperti seorang naga dan tiba-tiba langit dan bumi naik dengan cahaya pelangi, membentuk penglihatan yang mengerikan. Telapak tangan takdir yang besar itu terkondensasi dalam kekosongan dan secara langsung meluncur ke arah Qin Chen, ingin menangkap Qin Chen secara langsung. Chen Shao, ayo lawan, kata Yu Qiansu. Dia berkata dengan dingin. Dia bergegas keluar dengan niat membunuh di tubuhnya. Tetapi dia segera dihentikan oleh Qin Chen karena Qin Chen terkejut dan merasa ada sesuatu yang salah. Jadi segera pedang karat misterius langsung muncul di tangan Qin Chen dan lalu memotong dengan panik. Potong. Dalam tubuh Qin Chen, semua jenis pedang langsung ditampilkan. Niat pedang abadi, niat pedang kematian, niat pedang api, dan niat pedang lainnya. 6 niat pedang top diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius. Di tengahnya, niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit, dan aura pedang naik langsung ke langit tanpa ragu sedikit pun. Di tengahnya, niat pedang yang menakutkan melonjak, dan aura pedang yang melonjak itu langsung naik ke langit. Di saat yang sama, kekuatan supernatural asal juga ditampilkan oleh Qin Chen. Dan boom, cahaya pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen itu berhasil memblokir telapak tangan yang dilepaskan oleh Zhuge Rulong. Zhuge Rulong mencibir. Dia telah melihat bahwa Yang Mulia Iblis mengejar dan ingin membunuh Qin Chen. Akan tetapi Yang Mulia Iblis itu benar-benar tidak berhasil. Oleh karena itu sekarang dia sangat berhati-hati dan lalu melayangkan telapak tangan lainnya. Dan telapak tangan itu juga telah dilapisi dengan kekuatan takdir. Melihat itu, saat ini cahaya takdir melonjak di tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mendesak jalan takdir dan tubuhnya melonjak dengan cahaya takdir. Dia saat ini mengaktifkan teknik takdir, menghancurkan napas takdir pada saat yang kritis, menyebabkan pedang karat misterius menusuk telapak tangan yang dilepaskan oleh Zhuge Rulong itu. Di saat cahaya pedang yang dilepaskan oleh pedang karat misterius melonjak ke langit, cahaya pedang itu langsung menembus telapak tangan Zhuge Rulong dan cahaya pedang itu langsung menabrak Zhuge Rulong. Dalam sekejap, Zhuge Rulong terkejut. Seseorang di ranah guru suci tahap akhir benar-benar dapat menembus telapak tangan takdirnya. Ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata Zhuge Rulong, meskipun dia sengaja terkendali, tetapi tembakan sebelumnya itu juga merupakan tembakan yang kuat darinya. Karena dengan tembakan sebelumnya dia hanya ingin membombardir Qin Chen secara langsung, tetapi siapa yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini? Zhuge Rulong terkejut. Selain itu, dari aura pedang Qin Chen sebelumnya, dia merasakan kekuatan takdir yang kuat yang membuatnya langsung marah. Dia tahu bahwa pihak lain telah mencuri kekuatan takdir dan memiliki beberapa kekuatan takdir. Dan kekuatan takdir lawan juga telah mencapai titik penggabungan ke surga. Ini luar biasa. Ini memberi pihak lain kesempatan untuk mematahkan telapak tangan takdirnya. Kombinasi dari semua ledakan ini dengan kekuatan yang sebanding dengan ranah setengah langkah yang mulia. Apa ini? Zhuge Rulong benar-benar tidak bisa mempercayai bahwa guru suci tahap akhir seperti guru suci tahap akhir itu benar-benar memiliki kekuatan setengah langkah yang mulia. Zhuge Rulong kembali memindai Qin Chen, tetapi setelah pemindaiannya, Zhuge Rulong sangat yakin bahwa Qin Chen di depannya itu hanyalah tahap akhir guru suci, dan dia tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali, tetapi dia mengungkapkan kekuatan di ranah setengah langkah yang mulia. Bagaimana anak ini berkultivasi? Kata Zhuge Rulong, dia terkejut lagi. Dia belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Dia adalah orang yang menentang langit, dan tidak mungkin bagi penguasa tahap akhir guru suci dapat melintasi begitu banyak ranah. Ini terlalu menakutkan. Jika itu menyebar, surga mungkin akan gemetar, dan kekuatan utama juga mungkin akan gemetar. Memang anak ini adalah jenius top yang telah ditargetkan oleh Yang Mulia Iblis sebelumnya.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.